Shalom, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Israel Roland boleh menemani kita semua di hari yang bahagia ini. Tentunya untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya harapkan dapat membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa untuk memulai program acara ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh bersama-sama menikmati hari yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati berkat yang melimpah dari Tuhan walaupun kondisi yang sulit di dunia ini Tuhan, tapi kami tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi kami semua, supaya kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu, melalui kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Roh Kudus yang berbicara kepada masing-masing kami semua yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang dalam tanda kutip kurang baik ya, di tengah pandemi yang melanda seluruh dunia. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, banyak sekali ayat-ayat yang memang menyatakan bahwa hari-hari ke depan itu akan menjadi semakin sulit dan sukar. Bahkan firman Tuhan berkata, hari-hari itu akan menjadi semakin jahat. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu ayat, ya, beberapa ayat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua, mari kita menyimak firman Tuhan ini. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini, firman Tuhan katakan, di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Firman Tuhan mengatakan istilah yang cukup ekstrim, ya, jahat hari-hari ini. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah mengenai kejahatan, ya, tapi kita melihat realitanya di dalam berita-berita yang kita lihat itu lebih banyak, kalau mau jujur ya, saudara, lebih banyak kabar yang kurang baik daripada kabar yang baik yang ada, yang kita saksikan di seluruh media. Karena mungkin anggapan dari masyarakat adalah berita yang kurang baik ya, kontroversi itu mungkin lebih menarik perhatian orang daripada kabar baik gitu. Dan ternyata firman Tuhan memang sudah menyatakan hal tersebut. Jadi sekali lagi saya bacakan Efesus 5 ayat 16 ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tidak perlu saya jelaskan karena mungkin kita semua sudah capek ya dengar berita hari-hari ini mengenai pandemi ini. Apakah itu sudah masuk di dalam kategori hari-hari yang jahat? Mungkin iya, saudara. Dan bagi sebagian orang yang kita merasakan ya, yang mungkin mengalaminya, atau mungkin ada keluarga yang mengalami, atau bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, itu betul-betul mungkin sangat menderita. Dan mungkin bagi mereka hari-hari ini terasa hari-hari yang jahat. Dan mungkin secara tidak langsung juga kita sebagai masyarakat di seluruh dunia ini merasakan hal yang sama. Kehidupan kita tidak seperti dulu lagi, kan seperti itu, saudara. Banyak istilah berkata new normal katanya. Yang normal sekarang ini sudah beda dengan normal yang dulu. Kalau yang normal dulu, ya kan, sebelum hari raya atau hari apa, berbondong-bondong membeli keperluan ya, mall, pasar penuh sesak. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu. Dan kedepannya mungkin akan terus seperti itu, new normal gitu katanya. Tetapi firman Tuhan sekali lagi saya katakan,
Kalau kita ingin betul-betul merenungkan firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh rindu untuk mengetahui firman Tuhan, maka sebenarnya firman Tuhan sudah menjelaskan hal ini dengan seksama seperti ayat yang kita baca ini. Jadi saya mengajak kita untuk di waktu ini, saya sendiri juga belajar untuk menggunakan waktu yang lebih banyak di rumah, waktu yang lebih banyak luang ini untuk membaca firman Tuhan dan mengetahui isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Dan saya melihat memang ternyata di ayat yang lain berkata bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang penuh kesulitan. Hari yang sukar, firman Tuhan katakan. Menjelang hari-hari terakhir, maksudnya adalah menjelang kiamat, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ternyata bukan hari-hari yang semakin baik. Ya. Saya tidak menghakimi, saudara. Cuman saya jadi kurang percaya lagi dengan khotbah-khotbah yang mengatakan transformasi atau yang mengatakan pemulihan terjadi tahun ini, tahun apalah gitu, kata-kata yang luar biasa gitu. Karena Alkitab mengatakan bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar. Bahkan di sini dikatakan di Efesus 5 ini hari yang jahat. Memang baik, saudara, mendengarkan khotbah-khotbah yang penuaian lah atau masa keemasan atau itu bagus, berkat luar biasa, blessing itu pasti, saudara. Tapi jangan sampai kita terlena dengan tema-tema seperti itu sehingga tidak lagi memperhatikan tema-tema yang seperti ini. Ya, tema dari renungan kita pada saat ini adalah badai pasti berlalu. Jangan sampai kita terlena dengan berkat, dengan masa penuaian atau pemulihan, transformasi, kita terlena sehingga tidak mempersiapkan diri terhadap penderitaan, kesukaran, badai, kesulitan hidup yang sedang kita alami sekarang ini. Ya. Kita harus seimbang, saudara, dalam membaca firman Tuhan dan memahami dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Kita mau diberkati, amin. Dan kita pasti diberkati. Kalau ikut Tuhan, pasti diberkati. Kita anak Tuhan, anak Allah. Mana mungkin ada bapak yang tidak memperhatikan anaknya, ya kan? Jadi sebenarnya berkat itu bisa datang kalau kita jadi anak Allah, nggak usah diminta. Pasti Tuhan kasih. Itu penting buat kita tahu juga, dan kita alami penting. Tapi penting juga kita tahu bahwa kalau ada masalah datang, kalau ada kesulitan datang, kita harus siap juga untuk menghadapinya. Ya. Harus siap juga, saudara. Berkat kita dapat, kita siap juga, kita terima dengan sukacita. Tapi begitu ada masalah, kesulitan, kita juga harus siap. Dan firman Tuhan sudah katakan kepada kita. Di sini dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang harif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara, walaupun kita sekarang dalam masa-masa sulit ya, kita semua mengalaminya. Yang biasa bisa keluar malam gitu kan. Saya ini punya kebiasaan makan kadang-kadang jam 10 baru lapar, jam 10 malam. Sekarang saya kesulitan, saudara. Kenapa? Karena jam 10 malam itu nggak ada yang buka, sudah. Jadi sulit gitu. Tapi setelah saya merenungkan firman Tuhan, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupannya jauh lebih sulit dari yang kita alami saat ini, dan kita bisa jadikan teladan hidup mereka sebagai refleksi bagi kita, cerminan bagi kita, bagaimana kita harus menghadapi kesulitan saat kali ini. Kalau boleh dibilang, beberapa dari kita masih bisa makan enak, tidur enak, walaupun keadaan sulit seperti ini. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang penderitaannya mungkin beratus-ratus kali lipat dari yang kita alami sekarang. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang badainya itu, saudara, luar biasa kencangnya, dan mungkin kalau saya dalam posisi dia, mungkin saya tidak akan sanggup. Siapakah tokoh itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Siapa tokoh ini, saudara? Tokoh yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, ya kan? Saya akan bacakan 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua.
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat, perhatikan saudara. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Di sini tokoh yang saya maksud adalah Daud. Ya, kita semua tentu tahu ya, seorang Daud ini. Daud sering dilambangkan sebagai raja yang paling sukses, sebagai seorang panglima yang tidak pernah kalah berperang. Memang betul saudara, dia selalu menang. Tapi di dalam ayat yang keempat dari 1 Samuel 30, itu jelas dituliskan bahwa Daud menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Seorang raja, ya waktu itu memang dia belum menjadi raja, tapi dia menjadi panglima waktu itu. Seorang yang gagah perkasa yang tidak pernah kalah perang, bisa menangis sampai nggak kuat lagi menangis. Berarti dia mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Penderitaan apa itu, saudara? Jadi kisahnya, kalau saudara baca 1 Samuel pasal 29 di ayat-ayat terakhir, kisahnya itu Daud sedang pergi bersama dengan anak buahnya, ya, mereka semua siap untuk berperang ke suatu kota, tetapi karena ada masalah, ya, saya secara singkatnya aja, mereka nggak jadi berperang, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, pada waktu mereka pulang ke kota, waktu itu kota tempat mereka tinggal namanya Ziklag. Pada waktu mereka pulang, ternyata istri dan anak-anak mereka, orang tua mereka yang sudah tua, yang tidak sanggup berperang, dan harta benda mereka, kambing, domba, harta semuanya, dijarah oleh orang Amalek. Orang Amalek ini pintar, saudara. Kenapa? Mereka berani masuk ke Ziklag, ke tempat tinggal Daud itu, pada waktu Daud dan anak buahnya sedang pergi. Jadi nggak ada orang yang jaga, nggak ada pahlawan, nggak ada yang bisa perang. Mereka menyerbu kota itu dan mereka mengambil tawanan semuanya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita bisa alami juga di masa sekarang. Ya, tidak persis seperti Daud, tapi maknanya sama persis. Daud melakukan hal yang dia lakukan seperti kita, seperti bekerja, ya, sekolah, mencari nafkah atau apapun yang kita lakukan. Daud juga lakukan hal itu. Tetapi pada waktu dia pulang, pada waktu dia mau pulang ke rumah, sampai di rumah, ternyata semua yang ada di rumahnya itu sudah diambil oleh musuh dan dijadikan tawanan. Kalau bagi kita mungkin, pada waktu kita pulang ke rumah, ada beberapa hal yang diambil atau ditawan oleh iblis, saudara. Ya. Apa aja itu, saudara? Nanti kita akan sambung, saudara, ya kan? Karena kita harus jeda sejenak saat ini. Kita akan kembali lagi bersama-sama belajar firman Tuhan setelah kita menyaksikan tayangan yang berikut ini.